ईमान वालों के दिलों में मौजिज़ा करे इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा. Ya Syekh, di zaman ini banyak kita melihat orang-orang banyak sekali membuka bisnis dan usaha. Akan tetapi di antara mereka banyak juga kita melihat dalam 1 tahun mereka menutup usaha tersebut. Mungkin mengalami kerugian, tidak berkah dan lain sebagainya. Jadi mohon bimbingannya Syekh supaya kami bisa mendapatkan keberkahan daripada usaha yang kami jalankan, bisnis yang sedang kami jalankan tersebut, dan memiliki kemajuan supaya bisnis tersebut menjadi sukses. Mohon bimbingannya Syekh. Harus ada strategi dan hikmah dalam berusaha. Pertama-tama, bertawakal kepada Allah, ini hal yang sangat penting. Seseorang harus memiliki keyakinan bahwa rezeki yang sudah ditakdirkan untuknya pasti akan datang, tidak akan lebih dan tidak akan kurang dari yang telah Allah tetapkan. Namun secara lahiriah, karena manusia tidak tahu berapa rezekinya, maka ia tetap harus berusaha dan berikhtiar dengan cara yang halal. Tidak apa-apa mencoba berbagai cara selama masih dalam batas yang diperbolehkan syariat. Akan tetapi, dari sisi duniawi juga perlu ada kehati-hatian dan etika dalam berdagang. Ada sebagian penjual atau pedagang yang berperangai kasar atau mudah marah sehingga mereka tidak ramah terhadap pelanggan. Ada juga yang ingin mengambil semua keuntungan hanya dari satu pelanggan, seolah-olah dari satu pembeli itu saja ingin menutup seluruh pendapatannya hari itu, akhirnya justru gagal dalam usahanya. Saya pernah melihat di pasar Joria Bazar, ada sebuah toko tempat saya sering membeli bahan makanan. Toko itu selalu ramai, penuh sesak oleh pembeli, sementara toko lain tampak sepi. Mungkin memang itu juga karena takdir dan keberkahan dari Allah, tetapi pedagang itu selalu menjual dengan harga wajar dan melayani dengan ramah hingga semua pembeli merasa puas, bahkan seolah-olah dia membagikan barang secara gratis, padahal tentu tidak. Maka jika seseorang berhati-hati dalam menentukan harga, tidak serakah dan rela mengambil keuntungan sedikit, insya Allah usahanya akan diberkahi. Jangan hanya ingin menguras satu pelanggan saja, tapi berniagalah dengan niat baik dan kesabaran. Satu hal lagi, jangan tergesa-gesa. Banyak orang gagal karena terlalu ingin cepat kaya, ingin jadi jutawan dalam semalam, padahal itu tidak mungkin. Dalam tahap awal, seperti kata pepatah, harus siap makan bubur rumah sendiri, artinya harus siap berjuang dan bersabar di awal usaha. Jangan buru-buru menutup usaha hanya karena belum tampak hasilnya. Pikirkan bagaimana cara memperbaikinya, karena banyak usaha yang tidak langsung sukses di awal, tapi pelan-pelan tumbuh dan berhasil dengan waktu. Jadi, sesuaikan usaha dengan situasi dan kemampuan, dan yang paling penting, perbaiki akhlak dan niat. Semua hasil bergantung pada takdir dan keberkahan Allah Ta'ala. Sallu ala al-habib, sallallahu ala Muhammad. Ya Mursidi, saya ingin bertanya, jika seseorang meminjam uang kepada temannya, tetapi dia tidak bisa membayarkannya, apakah dia bisa mengatakan kepada temannya tersebut, "Wahai saudaraku, saya tidak punya uang untuk membayar Anda. Apakah bisa Anda mengikhlaskan saja utang Anda yang ada pada saya?" Mohon bimbingannya ya Mursidi, apakah boleh seseorang mengatakan seperti itu? Makna dari pertanyaan ini, sebagaimana saya pahami adalah, jika seseorang memiliki utang namun tidak mampu membayarnya, apakah ia boleh mengatakan kepada pemberi utang, "Maafkan saya, tolong hapuskan utang saya"? Jika memang orang itu benar-benar dalam keadaan miskin dan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi, serta merasa bahwa ia tidak akan mampu membayarnya sama sekali, maka dalam kondisi seperti ini, secara syariat ia diperbolehkan untuk meminta keringanan atau penghapusan utang. Jika memang keadaan seperti itu terjadi dan ia berkata kepada pemberi utang, "Tolong maafkan, hapuskan utang saya," maka hal itu dibolehkan. Namun tentu saja dalam hal ini diperlukan penjelasan dan panduan dari seorang mufti agar setiap langkah yang diambil sesuai dengan hukum syariat. Insya Allah para mufti akan memberikan bimbingan dan arahan yang tepat dalam situasi seperti ini. Ya, boleh dikatakan demikian.
Jika seseorang memang benar-benar miskin dan dalam kesulitan, tantangan, tidak mampu membayar utang, maka ia boleh memohon kepada pihak yang memberi utang untuk memaafkan atau menghapuskan utangnya. Bahkan, bagi orang yang memberi utang, apabila mengetahui bahwa si pengutang sedang kesulitan, maka wajib hukumnya memberikan tenggang waktu, penundaan pembayaran kepadanya. Dan jika ia ingin memaafkan sepenuhnya, menghapuskan utang tersebut, maka itu lebih utama dan berpahala besar di sisi Allah Ta'ala. Secara keseluruhan maksudnya adalah dalam keadaan seperti yang disebutkan, orang yang benar-benar tidak mampu membayar utangnya boleh meminta kepada pemberi utang untuk memaafkannya. Namun, jika pemberi utang tidak ingin memaafkan, maka wajib baginya untuk memberikan tenggang waktu penundaan pembayaran karena orang yang berutang memang tidak sanggup melunasi. Adapun tindakan seperti marah-marah, bertengkar, menggunakan preman, memberikan ancaman atau menyiksa orang yang berutang, semua itu tidak dibenarkan oleh syariat. Sebagian orang bahkan sampai mengancam akan membunuh atau menculik anak-anaknya, membuat orang yang berutang tertekan dan putus asa, sehingga kadang sampai bunuh diri. Padahal sebabnya hanya karena tidak mampu membayar utang. Itu adalah perbuatan dosa besar dan sangat dilarang. Rasulullah bersabda, irahmu turhamu. Berbelas kasihanlah kalian, niscaya kalian akan diberi kasih sayang oleh Allah. Artinya, jika hari ini orang lain sedang dalam kesulitan, mungkin besok giliran kita. Maka hendaknya kita berhati lembut dan bersikap rahmah karena Allah Ta'ala. Jangan langsung menuduh bahwa orang tersebut berbohong atau sengaja menunda. Namun jika memang ternyata ia mampu tapi dengan sengaja tidak membayar, itu pun tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Cara yang benar adalah melalui jalur hukum atau pengadilan, bukan dengan ancaman atau tindakan kasar. Ia boleh mengatakan kepadanya dengan baik, kalau kamu tidak bisa bayar sekarang, aku akan menempuh jalur hukum. Itu boleh dilakukan secara syar'i, tetapi tanpa kekerasan atau kezaliman. Dan jika seseorang memang mampu, namun tetap tidak membayar utangnya, maka ia berdosa besar. Dan jika meninggal sebelum melunasi, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Allah Ta'ala a'lamu wa rasuluhu a'lamu azza wa jalla wa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad. Amiri Sunnah, saya mau bertanya tentang pandangan orang-orang di dalam buah delima. Katanya ada satu biji di dalam buah delima itu daripada jannah, yaitu surga. Apakah ini benar? Memang benar, dalam hadis disebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, aku mendapat kabar bahwa di bumi ini tidak ada satupun buah delima, anar, kecuali di dalam biji-bijinya terdapat campuran dari biji delima surga. Sumber Al-Mu'jam Al-Kabir, jilid 6, halaman 263, hadis nomor 10.611. Dalam hadis lain, Rasulullah, kekasih Allah dan Nabi terakhir bersabda, tidak ada satupun buah delima kecuali di dalamnya terdapat satu biji dari delima surga. Sumber Kanzul Umal, jilid 12, halaman 155, hadis nomor 35.319. Dari riwayat-riwayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap buah delima memiliki satu biji surga di dalamnya. Para sahabat pun mengikuti amalan ini. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika makan delima tidak meninggalkan satu biji pun. Beliau memakan semuanya karena khawatir kalau biji yang ditinggalkan itu justru biji surga yang disebutkan dalam hadis. Namun pada zaman sekarang, di antara kita jarang sekali yang memiliki kebiasaan makan delima, padahal delima sebaiknya dimakan untuk mengharap keberkahan. Delima ada yang asam, ada yang manis asam, dan ada yang manis. Ada orang yang lebih suka yang asam, ada pula yang hanya suka yang manis. Bagi penderita diabetes biasanya berhati-hati dengan delima yang manis. Di berbagai negara ada beragam jenis delima dengan rasa dan ukuran yang berbeda-beda. Delima yang manis dari daerah tertentu dikenal sangat enak, dan delima dari Madinah juga terkenal sangat manis.
Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk memakan delima di Madinah dan kelak di surga pun kita memakan delima, karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa di antara buah-buahan surga adalah delima ar-rumman. على الحبيب صلى الله عليه Ketika pembicaraan tentang Madinah muncul dan Anda menyebut tentang buah delima Madinah, Masya Allah, sungguh indah sekali. Anda mengatakan bahwa Madinah itu sendiri sudah manis, maka apalagi yang ada di dalamnya yang tidak manis. Apakah ada keistimewaan khusus dari buah delima Madinah yang pernah Anda rasakan sendiri? Dan juga bagi para peziarah yang mendapat kesempatan berkunjung ke Madinah, jika mereka makan delima dari Madinah, apakah buah itu bisa menjadi sarana untuk memperoleh kekuatan dalam beribadah atau menjadi sebab datangnya keberkahan dan tambahan pahala? Tentu saja semua itu tergantung pada niat yang baik. Maksudnya manfaat dari buah delima memang sudah disebutkan, hanya saja saat ini saya tidak mengingat semuanya. Namun yang jelas, buah delima memiliki kandungan gizi dan manfaatnya banyak. Di antaranya melindungi dari beberapa penyakit dan menjadi obat bagi sebagian penyakit. Bahkan kulit delima pun bermanfaat. Kulitnya yang keras itu bila dikeringkan lalu ditumbuk menjadi bubuk, bisa dijadikan faki, serbuk obat tradisional yang dikonsumsi sedikit demi sedikit. Ini dianggap berkhasiat untuk penyakit pencernaan, perut, seperti paitis, semacam gangguan lambung. Saya sendiri ketika saya di Madinah dan melihat buah delima, saya ingat bahwa di dalamnya terdapat selaput tipis berwarna putih yang membungkus biji-bijinya. Banyak orang membuang bagian itu, tetapi saya tidak membuangnya. Saya memakannya semuanya. Saya teringat sabda Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, yang disebutkan dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, bahwa kulit delima tidak sepatutnya dibuang karena dapat memperbaiki kondisi perut. Meskipun rasanya agak pahit atau tidak enak di lidah, tetap sebaiknya dimakan karena kulit delima itu bermanfaat untuk perut. Bukankah kita rela membayar mahal untuk obat dokter yang pahit demi kesehatan perut? Maka lebih baik makan kulit delima yang gratis dan alami, tidak perlu membayar apapun, tapi penuh manfaat. Hal ini teringat oleh saya, yaitu ketika di Madinah Munawwarah, saat buah delima dihidangkan di hadapan Anda. Ketika itu, selaput tipis, lapisan putih yang berada di dalam delima telah dibuang oleh seseorang. Namun Anda segera menegurnya dengan penuh kasih dan memberikan nasihat. Jangan dibuang, letakkan saja di piring saya akan memakannya. Saya memang ingin berbicara tentang hal ini dengan Anda, dan Masya Allah, Anda telah memberikan bimbingan dan perbaikan pada saat itu, menjelaskan bahwa bagian itu tidak seharusnya disia-siakan, apalagi bagian itu sudah terkena udara Madinah, oh subhanallah, dan bahkan jika berada di Makkah atau Madinah, udara dan suasananya penuh berkah. Maka mengapa harus dibuang sesuatu yang masih termasuk makanan dan baik untuk dimakan? Masya Allah, nasihat itu sangat berharga dan saya masih mengingatnya dengan jelas sampai sekarang. Subhanallah, ini memang peristiwa dari kunjungan terakhir ke Madinah Munawwarah. Ada disebutkan beberapa manfaat dari buah delima. Delima memberikan kekuatan pada lambung, hati dan dada, serta menghilangkan kekurangan darah dan membantu menghasilkan darah yang bersih. Buah ini juga merupakan makanan yang bermanfaat untuk tekanan darah tinggi, tifus, penyakit kuning, wasir, dan nyeri tulang. Selain itu, delima mempercantik warna wajah dan penggunaannya bermanfaat bagi penderita diabetes. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara para dokter modern dan para tabib tradisional, hakim. Dokter biasanya menganggap buah-buahan manis dapat membahayakan bagi penderita diabetes, sedangkan tabib memiliki pandangan berbeda. Oleh karena itu, bila ingin menjadikan sesuatu sebagai pengobatan, hendaknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang menangani. Jangan hanya mengikuti informasi yang didengar tanpa dasar yang kuat. Delima juga bermanfaat untuk flu, batuk, dan asma. Ia menguatkan lambung. Dan delima yang masam bermanfaat untuk peradangan pada lambung. Selain semua itu, delima juga membantu memulihkan kelemahan tubuh setelah sakit. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad. Saya mau bertanya kepada mursyid kami tercinta Miril Sunnah, bagaimana pendapat antum tentang menikah? Apakah lebih bagus di dalam masjid
ataupun di gedung ataupun di selain masjid. Menikah di masjid hukumnya mustahab, disunnahkan, karena ketika sesuatu disunnahkan dilakukan di masjid, maka tentu pahalanya lebih besar di masjid. Namun harus menjaga adab-adab masjid, sebab banyak orang tidak memperhatikan adab tersebut. Sekarang ini sebagian orang membuat keramaian, kegaduhan, dan kebisingan di masjid saat akad nikah. Membawa anak-anak yang berlari ke sana kemari di dalam masjid, ini semua tidak pantas. Lalu ada yang membawa bunga dan karangan, sehingga kelopak bunga berserakan di lantai masjid. Kadang kertas koran pembungkus bunga juga dibuang di sana. Lalu petugas masjid harus membersihkannya. Jika kelopak bunga terinjak di atas karpet masjid, lalu mengeluarkan cairan dan meninggalkan noda, maka siapa yang akan menanggung dosa atas ketidakhormatan itu terhadap masjid? Jadi, kalau semua hal seperti itu bisa dihindari, maka menikah di masjid memang mustahab. Tetapi jika dalam acara pernikahan itu ada perbuatan dosa, seperti membuat kegaduhan, mengotori, atau tidak menjaga kesucian masjid, maka tidak lagi bernilai mustahab, karena mustahab hanya berlaku bila dijalankan sesuai syariat 100%. Sekarang banyak pernikahan di masjid, tapi sering terjadi suara keras, tawa, dan obrolan duniawi. Masjid adalah rumah Allah, jadi seharusnya dijaga adab dan kehormatannya. Kalau pernikahan dilakukan di aula, bukan di masjid, maka mungkin masih aman dari dosa, tapi tetap sebaiknya menjaga kesopanan dan menghindari kelalaian. Dalam hadis disebutkan, tertawa di dalam masjid menyebabkan kegelapan di dalam kubur. Bahkan tertawa kecil yang terdengar oleh diri sendiri sudah termasuk tertawa dalam pengertian hadis itu. Apalagi kalau sampai tertawa terbahak-bahak yang banyak dilakukan orang bahkan di dalam masjid. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang beradab dan penuh hormat terhadap rumahnya. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad. Ya Mursidi, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya menganggap sesuatu tempat ataupun angka tertentu sebagai keberuntungan? Mohon bimbingannya. Jika maksudnya adalah mengambil tanda baik, pertanda yang baik atau husnuzan, maka hal itu tidak masalah. Misalnya, sebagian orang menyukai angka 11 atau 12 karena berkaitan dengan Gyarhui Syarif, peringatan Syekh Abdul Qadir Jailani pada tanggal 11 atau Barhui Syarif pada tanggal 12. Maka hal itu diperbolehkan karena bukan kepercayaan takhayul, melainkan bentuk cinta dan kenangan terhadap amal soleh. Namun, jika seseorang menganggap sebuah tempat laki tanpa alasan syar'i, maka tidak semestinya. Tetapi bila tempat itu baik karena di situ pernah terjadi kebaikan, seperti tempat di mana orang soleh tinggal, atau tempat di mana doa pernah dikabulkan, maka tempat itu memang baik dan penuh berkah. Misalnya, makom atau makam para wali disebut tempat yang baik, karena di sana bersemayam orang-orang suci yang dekat dengan Allah. Begitu pula tempat di mana doa pernah dikabulkan, itu menjadi tempat yang penuh keberkahan, karena pernah menjadi tempat diterimanya doa. Sebaliknya, tempat yang digunakan untuk maksiat atau dosa tidak dianggap baik, bahkan sebaiknya dijauhi dan segera ditinggalkan. Namun, karena di dunia ini banyak tempat yang pernah digunakan untuk dosa, maka kita memohon kepada Allah agar mengampuni kita dan membersihkan tempat-tempat itu dengan rahmat-Nya. Semoga Allah mengampuni kita semua demi kemuliaan Nabi-Nya yang tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sallu alal habib sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, saya ingin bertanya, apa manfaat kita mengadakan haul kepada para waliullah dan ulama-ulama terdahulu dan mengadakan kenduri di acara haul tersebut? Mohon bimbingannya, Syekh. Peringati hari para wali dan mengadakan sedekah makanan untuk mereka.
memberikan banyak manfaat spiritual dan moral bagi kita. Manfaat yang paling besar adalah bahwa pada hari itu kehidupan, ketakwaan, ibadah, rasa takut kepada Allah dan amal soleh sang wali dibicarakan. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran, tumbuh semangat untuk berbuat baik, terdorong untuk beramal soleh, dan rasa cinta serta penghormatan kepada para wali semakin bertambah. Banyak orang yang belum mengetahui tentang para kekasih Allah. Saya sendiri pernah melihat di Karachi, ada seseorang yang tidak mengenal Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Gilani rahmatullahi alaih. Padahal sejak kecil di rumah kami selalu terdengar kisah dan pujian tentang beliau. Di rumah kami setiap bulan diadakan peringatan hari Syekh Abdul Qadir Al-Gilani rahmatullahi alaih. Sejak zaman ibu saya, bahkan sebelum berdirinya Dawat Islami, acara ini sudah rutin dilaksanakan. Dan alhamdulillah hingga kini masih terus berlangsung. Melalui kegiatan ini bukan hanya nama para wali tetap hidup, tetapi juga rasa cinta kepada mereka semakin kuat di hati. Imam Sufyan bin Uyainah rahmatullahi alaih pernah berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab Hilyatul Aulia, Inda zikri solihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh disebutkan, maka rahmat Allah turun di tempat itu. Karena itu, menyebut dan mengenang para wali hanya membawa kebaikan. Tidak ada kerugiannya sama sekali. Jika orang berbicara tentang artis, film, atau hal-hal duniawi, maka tidak ada manfaatnya. Tetapi ketika kita menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaih atau para wali lainnya, maka keberkahan, ilmu, cinta dan semangat untuk berbuat baik akan meningkat. Selain itu, mengirim pahala kepada orang yang telah wafat juga termasuk amal soleh yang berpahala besar. Dalam makanan disajikan semata-mata untuk mencari ridho Allah dan memberi makan sesama muslim merupakan perbuatan yang sangat besar pahalanya. Ya Syekh, saya ingin bertanya, bagaimana tata cara kita melakukan ziarah kepada makam waliullah? Bagaimana kita bisa mengambil keberkahan daripada berziarah kepada makam waliullah tersebut? Mohon bimbingannya Syekh. Ketika berhadapan dengan para wali atau orang saleh yang masih hidup, hendaknya menghadap dari arah kaki, yakni dari depan wajah mereka, bukan dari belakang. Karena jika datang dari belakang, mereka harus menoleh dan itu dapat membuat mereka merasa tidak nyaman. Begitu pula ketika berziarah ke makam para wali, hendaknya datang dari arah kaki makam, lalu membelakangi kiblat dan menghadap wajah sang wali. Berdiri dengan jarak kira-kira 2 hasta, sekitar 2 meter, kemudian ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, bacalah 1 kali surah Al-Fatihah, kemudian 11 kali surah Al-Ikhlas. Di awal dan di akhir bacaan tersebut, bacalah salawat 1 atau 3 kali, lalu angkat tangan dan sebut nama wali yang dimakamkan di situ, kemudian berdoalah kepada Allah. Keterangan kitab. Cara ini dijelaskan dalam kitab Ahsan Al-Wi'ah li Adab Ad-Du'a karya Sayyidina Ahmad Khan, ayah dari Imam Ahmad Raza Khan rahimahullah. Imam Ahmad Raza Khan sendiri menulis penjelasan hasiah atas kitab tersebut dengan judul Fadil Ad-Du'a. Kitab ini telah diterbitkan oleh Maktabah Al-Madinah. Dalam kitab itu disebutkan bahwa doa di dekat makam seorang wali lebih mudah diterima oleh Allah. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ala Muhammad.